Pendekatan tafsir dan metode tafsir. Untuk menganalisis isi juz 17 dalam Al-Quran berdasarkan perspektif ilmu tafsir, kita akan menggunakan beberapa pendekatan tafsir dari 50 metode tafsir yang telah disebutkan. Juz 17 mencakup bagian dari 2 surat. Al-Anbiya 21:1-112, surat Makkiyah. Al-Hajj 22:1-78, surat Madaniyah. Berikut adalah analisis isi juz 17 berdasarkan beberapa pendekatan tafsir. 1. Tafsir tahlili, analitis. Pendekatan ini membahas ayat secara terperinci dengan mengaitkan aspek bahasa, hukum, sejarah, dan hubungan antar ayat. Surat Al-Anbiya 21:1-112. Tema utama, kisah para nabi, keesaan Allah, dan kehidupan akhirat. Analisis bahasa, kata, ayat 1, menunjukkan bahwa hari hisab sudah dekat, memberi kesan mendesak dan serius. Hukum, ditekankan tentang tauhid dan larangan menyembah selain Allah. Sejarah, menampilkan kisah Nabi Ibrahim, Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Daud, dan Nabi Sulaiman sebagai bukti kerasulan. Surat Al-Hajj 22:1-78. Tema utama, hari kiamat, ibadah haji, jihad, dan persatuan umat Islam. Analisis bahasa, ayat 22:5 berbicara tentang tahapan penciptaan manusia, yang menjadi bukti ilmiah tentang embriologi dalam Islam. Hukum, ayat 22:39-40 berbicara tentang izin perang bagi kaum muslimin yang teraniaya. Sejarah, penjelasan tentang kisah Ibrahim AS dan pembangunan Ka'bah. 2. Tafsir Maqasidi, berdasarkan tujuan syariah. Pendekatan ini melihat tujuan utama syariat dalam juz 17. Meneguhkan akidah Al-Anbiya, menekankan tauhid dan keesaan Allah. Menegakkan keadilan. Al-Hajj membahas perlindungan orang-orang yang dizalimi. Mempersatukan umat. Al-Hajj menekankan pentingnya haji sebagai simbol persatuan Islam. 3. Tafsir Maudhui, tematik. Pendekatan ini mengkaji tema utama dalam juz 17. Tema 1. Hari kiamat dan hisab, Al-Anbiya 1, Al-Hajj 1-2. Al-Anbiya membuka juz 17 dengan peringatan akan dekatnya hari hisab 21:1. Al-Hajj menggambarkan kengerian hari kiamat dalam ayat 22:1-2. Tema 2, kisah para nabi dan pelajaran tauhid. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala dan menunjukkan bukti keesaan Allah 21:51-70. Nabi Yunus diselamatkan setelah berdoa dalam perut ikan 21:87-88. Tema 3, ibadah haji dan keutamaan Mekah. Ayat 22-26-30 membahas perintah haji dan ritualnya. Ka'bah sebagai tempat ibadah utama bagi seluruh manusia. 4. Tafsir ilmiah. Pendekatan ini membahas aspek ilmiah dalam ayat-ayat Al-Quran. 1. Proses kejadian manusia 22:5. Wahai manusia, jika kamu meragukan kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu. Ayat ini sesuai dengan embriologi modern, yang menjelaskan tahapan perkembangan janin. Dikonfirmasi oleh ilmu kedokteran bahwa manusia melalui fase nutfah, sperma, alaqah, gumpalan darah, dan mudghah, segumpal daging. 2. Hukum gravitasi dan langit yang kokoh, 21:30-32.
Dan langit kami bangun dengan kekuatan dan kami benar-benar meluaskannya, pukul 21.30. Kata, menunjukkan ekspansi alam semesta, sesuai dengan teori Big Bang. 5. Tafsir sosiologis, ijtimai. Pendekatan ini membahas implikasi sosial ayat-ayat dalam juz 17. Al-Anbiya, 2192, konsep persatuan umat Islam, bahwa seluruh ras dan bangsa adalah satu umat di bawah ajaran Tauhid. Al-Hajj, pukul 22.41, ciri umat yang ideal adalah mereka yang menegakkan salat, zakat, dan amar ma'ruf nahi munkar. Ayat tentang izin perang, 22:39-40, menunjukkan bahwa Islam membolehkan perang hanya dalam rangka membela diri. 6. Tafsir Bay al-Asur, riwayat. Pendekatan ini menggunakan hadis dan perkataan sahabat. 1. Hadis tentang keutamaan surat Al-Anbiya. Diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa membaca surat Al-Anbiya, ia akan diberi pahala sebagaimana pahala para nabi yang disebutkan dalamnya." 2. Hadis tentang surat Al-Hajj. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Surat Al-Hajj diturunkan di antara dua tempat, ada yang Makkiyah dan ada yang Madaniyah. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Hajj memiliki karakteristik Makkiyah dan Madaniyah, yaitu Makkiyah, ayat tentang hari kiamat. Madaniyah, ayat tentang haji dan jihad. Kesimpulan analisis juz 17. Dari berbagai pendekatan tafsir, dapat disimpulkan bahwa juz 17 memiliki dua tema besar. Tauhid dan kenabian, Al-Anbiya, keesaan Allah dan kisah nabi-nabi sebagai bukti kebenaran Islam. Ibadah dan peradaban, Al-Hajj, tata cara haji, izin jihad, serta pesan moral untuk membangun masyarakat yang adil dan berakhlak. Pendekatan tafsir seperti tafsir ilmiah, makasidi, tahlili, dan tematik dapat membantu memahami ayat-ayat dalam juz 17 secara lebih komprehensif, baik dari segi hukum, sosial, sejarah, maupun sains. Apakah Anda ingin penjelasan lebih rinci tentang salah satu metode tafsir tertentu dalam juz 17? Metode tafsir Al-Quran. 1. علم أسباب النزول، علم أسباب النزول. Definisi ilmu asbabun nuzul. Ilmu asbunus adalah ilmu yang membahas sebab-sebab turunnya ayat-ayat Al-Quran, baik dari sisi latar belakang historis, sosial, maupun kejadian khusus yang menyebabkan wahyu tersebut diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Landasan dalam Al-Quran dan Hadis. Ilmu ini berlandaskan pada beberapa dalil dari Al-Quran dan Hadis yang menunjukkan pentingnya mengetahui sebab turunnya ayat. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 44. بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. Dengan membawa keterangan-keterangan dan kitab-kitab. Dan kami turunkan kepadamu Al-Quran, agar kamu menerangkan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka, dan supaya mereka berpikir. Ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki tugas untuk menjelaskan ayat-ayat Al-Quran, termasuk sebab-sebab turunnya. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عن ابن مسعود قال: كان الرجل منا إذا تعلم 10 آيات لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن والعمل بهن. Ibnu Mas'ud berkata, jika seseorang dari kami mempelajari 10 ayat Al-Quran,
dia tidak akan melanjutkan sebelum memahami maknanya dan mengamalkannya. H.L. Ahmad. Ini menunjukkan bahwa memahami latar belakang turunnya ayat sangat penting dalam memahami makna Al-Quran secara benar. Tujuan dan manfaat ilmu Asbabun Nuzul. Ilmu Asbabun Nuzul memiliki beberapa manfaat utama dalam memahami Al-Quran, antara lain menjelaskan makna ayat secara lebih mendalam. Contoh, ayat tentang larangan khamr yang turun secara bertahap dijelaskan lebih baik dengan mengetahui latar belakangnya. Membantu memahami konteks hukum Islam. Contoh, hukum tentang warisan yang mengalami perubahan hukum dijelaskan melalui sebab turunnya. Menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat. Contoh, ayat yang tampak bersifat umum bisa jadi ditujukan pada kasus tertentu. Menunjukkan kelembutan dan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menurunkan wahyu. Contoh, ayat tentang poligami turun dalam konteks perlindungan terhadap anak yatim. Contoh Asbabun Nuzul dalam Al-Quran. Contoh 1. Turunnya ayat tentang perintah berhijab, Surah Al-Ahzab, 59. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلبيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah dikenali dan tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Quran Surat Al-Ahzab, 59. Sebab turunnya. Dalam suatu riwayat, diceritakan bahwa para perempuan muslimah sering diganggu oleh orang-orang munafik di jalanan kota Madinah. Kemudian, turunlah ayat ini sebagai bentuk perlindungan bagi mereka agar dikenali sebagai perempuan muslimah yang terhormat dan tidak dilecehkan. Contoh 2, turunnya ayat tentang larangan minuman keras, Surah Al-Maidah, 90. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu, agar kamu beruntung. Quran Surat Al-Maidah, 90. Sebab turunnya. Diriwayatkan bahwa beberapa sahabat masih mengonsumsi khamr, minuman keras, hingga suatu hari ada sahabat yang mabuk saat sholat. Kemudian turunlah ayat ini secara bertahap, hingga akhirnya khamr diharamkan secara mutlak. Analisis dan aplikasi ilmu Asbabun Nuzul. Dari contoh di atas, kita dapat memahami bagaimana ilmu Asbabun Nuzul membantu kita dalam menafsirkan ayat dengan lebih baik. Mencegah penafsiran yang keliru. Misalnya, jika kita tidak tahu bahwa larangan khamr turun bertahap, kita mungkin bingung mengapa ada ayat yang tampak masih membolehkan khamr. Menjelaskan perkembangan hukum Islam. Islam tidak langsung mengharamkan sesuatu secara drastis, tetapi secara bertahap untuk membiasakan umat. Menguatkan pemahaman sejarah Islam. Dengan memahami sebab turunnya ayat, kita juga belajar sejarah bagaimana Islam berkembang di Makkah dan Madinah. Kesimpulan. Ilmu Asbabun Nuzul sangat penting untuk memahami konteks turunnya ayat-ayat Al-Quran. Dengan ilmu ini, kita bisa memahami bahwa
Ayat-ayat Al-Quran tidak turun dalam ruang hampa, melainkan memiliki latar belakang sejarah yang kuat. Pemahaman yang lebih mendalam tentang Al-Quran akan membantu kita dalam menerapkan ajaran Islam secara benar dalam kehidupan sehari-hari. Ilmu ini menjadi salah satu kunci utama dalam metodologi tafsir sehingga tidak ada ayat yang disalahpahami atau disalahgunakan. Pertanyaan untuk diskusi. Untuk memperkuat pemahaman Anda, coba jawab pertanyaan berikut. Mengapa penting memahami asbabun nuzul dalam menafsirkan Al-Quran? Bagaimana contoh ayat yang turun tanpa sebab tertentu tetapi memiliki hukum yang jelas? Apa dampak salah penafsiran jika kita tidak memahami asbabun nuzul? Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke nomor 2, ilmu nasikh wa mansukh dengan format yang sama? Buku terbuka 2. Ilmu nasikh wa mansukh. Pakupin definisi ilmu nasikh wa mansukh. Ilmu nasikh wa mansukh adalah ilmu yang membahas ayat-ayat Al-Quran yang hukumnya telah diubah, diganti, atau dihapus oleh ayat lain yang datang setelahnya. Intan biru kecil nasikh, ayat yang menghapus atau menggantikan hukum sebelumnya. Intan biru kecil mansukh, ayat yang hukumnya telah dihapus atau diganti. Buku terbuka contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seorang guru awalnya mengizinkan muridnya membawa catatan ke dalam ujian, tetapi kemudian ia mengeluarkan peraturan baru yang melarangnya. Peraturan pertama, mansukh, telah diganti oleh peraturan kedua, nasikh. Pakupin landasan ilmu nasikh wa mansukh dalam Al-Quran dan Hadis. Buku terbuka Al-Quran Surat Al-Baqarah 106. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. Ayat manapun yang kami nasahkan atau kami jadikan terlupa, kami datangkan yang lebih baik darinya atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu? Quran Surat Al-Baqarah 106. Buku terbuka Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عن علي بن أبي طالب قال: لم يكن القرآن ينسخ حتى ينزل الناسخ. Ali bin Abi Thalib berkata, tidak ada ayat dalam Al-Quran yang dihapus kecuali telah diturunkan penggantinya. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam setiap perubahan hukum, nasakh, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menurunkan pengganti yang lebih baik atau lebih relevan untuk umat Islam. Pakupin tujuan dan manfaat ilmu nasikh wa mansukh. Memahami perubahan hukum dalam Islam. Beberapa hukum dalam Islam berkembang secara bertahap sesuai dengan kondisi umat. Mencegah kesalahan dalam menafsirkan ayat-ayat hukum. Dengan memahami nasakh mansukh, seseorang tidak akan mengambil hukum dari ayat yang telah digantikan. Menunjukkan hikmah dan fleksibilitas dalam syariat Islam. Islam berkembang seiring dengan kesiapan umat, sehingga beberapa hukum diperbarui sesuai kebutuhan zaman. Menjaga kejelasan dan koherensi dalam ajaran Islam. Jika tidak memahami ilmu ini, orang bisa salah mengira bahwa ada kontradiksi dalam Al-Quran. Pakupin jenis-jenis nasakh dalam Al-Quran. Ilmu nasikh wa mansukh diklasifikasikan menjadi 3 jenis utama. Tombol keyboard 1 nasakh hukum, teks tetap. Hukumnya dihapus, tetapi ayatnya masih dibaca. Contoh. Ayat tentang wasiat bagi orang tua dalam warisan, Quran Surat Al-Baqarah 180. Tombol keyboard 2 nasakh teks, hukum tetap. Ayatnya dihapus, tetapi hukumnya masih berlaku. Contoh. Ayat tentang rajam bagi pezina, tidak lagi ada dalam mushaf, tetapi hukumnya masih berlaku.
tombol keyboard 3 naskah hukum dan teks. Ayatnya dihapus dan hukumnya juga tidak berlaku. Contoh. Disebut dalam hadis bahwa beberapa ayat pernah diturunkan tetapi kemudian dihapus sepenuhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pakupin contoh nasikh wa mansukh dalam Al-Quran. Buku terbuka contoh 1. Hukum awal dan perubahan arah kiblat. Ayat pertama, mansukh. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. Kami tidak menjadikan kiblat yang dahulu kamu hadap kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Quran Surat Al-Baqarah 143. Ayat kedua, nasikh. فول وجهك شطر المسجد الحرام. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Quran Surat Al-Baqarah 144. Intan biru kecil analisis. Pada awalnya, kaum muslimin sholat menghadap Baitul Maqdis, Yerusalem. Namun, setelah turunnya ayat baru, arah kiblat diubah ke Ka'bah di Makkah. Buku terbuka contoh 2, hukum minuman keras yang berubah secara bertahap. Tanda centang putih tebal tahap 1, diperbolehkan tetapi disebut tidak baik. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Quran Surat Al-Baqarah 219. Tanda centang putih tebal tahap 2, dilarang saat sholat. لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. Janganlah kamu mendekati sholat sedang kamu dalam keadaan mabuk. Quran Surat An-Nisa 43. Tanda centang putih tebal tahap 3, diharamkan secara total, nasikh. إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. Sesungguhnya khamr, berjudi, berhala, dan mengundi nasib adalah perbuatan keji dari setan. Maka jauhilah. Quran Surat Al-Ma'idah 90. Intan biru kecil analisis. Pengharaman khamr dilakukan bertahap untuk menghindari penolakan yang keras dari masyarakat yang sudah terbiasa mengonsumsinya. Pakupin kesimpulan. Ilmu nasikh wa mansukh sangat penting dalam memahami hukum Islam yang mengalami perubahan. Mengetahui nasikh mansukh mencegah kesalahan dalam mengambil dalil yang sudah tidak berlaku. Contoh utama dalam Al-Quran adalah perubahan kiblat dan hukum minuman keras yang dilakukan secara bertahap. Pakupin pertanyaan untuk diskusi. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menasakh beberapa ayat dalam Al-Quran? Bagaimana cara membedakan ayat yang telah dinasakh dari yang masih berlaku? Apa dampak bagi umat Islam jika tidak memahami konsep nasikh wa mansukh? علم القراءات علم قراءات. Definisi ilmu qiraat. Ilmu qiraat adalah ilmu yang membahas tentang perbedaan cara membaca, qiraah, Al-Quran yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW melalui sanad yang mutawatir, bersambung, dan terpercaya.
Intan biru kecil qiraat, secara bahasa berarti bacaan. Intan biru kecil secara istilah, qiraat adalah cara membaca ayat Al-Quran yang berbeda dalam pengucapan huruf, harakat, dan pengucapan kata tertentu, tetapi tetap sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan makna yang ditetapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam bahasa Indonesia, ada perbedaan logat antara orang Jawa, Sunda, dan Batak, tetapi semuanya tetap menggunakan bahasa Indonesia yang baku. Begitu pula dalam qiraat Al-Quran, perbedaannya hanya dalam bacaan, bukan dalam arti atau hukum. Landasan ilmu qiraat dalam Al-Quran dan hadis. Al-Quran Surat Al-Muzammil 4. ورتل القرآن ترتيلا. Dan bacalah Al-Quran itu dengan tartil, perlahan dan jelas. Quran Surat Al-Muzammil 4. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عن ابن عباس قال: قال رسول الله: أنزل القرآن على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه. Ibnu Abbas meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Al-Quran diturunkan dengan 7 huruf, qiraat, maka bacalah yang paling mudah bagi kalian. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa Al-Quran memiliki beragam cara bacaan yang diperbolehkan dan diajarkan langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat. Tujuan dan manfaat ilmu qiraat. Menjaga keotentikan bacaan Al-Quran sebagaimana diajarkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mempermudah umat dalam membaca Al-Quran sesuai dengan dialek dan kemampuan mereka. Mencegah kesalahan dalam membaca dan memahami Al-Quran. Menunjukkan fleksibilitas dan kemukjizatan Al-Quran yang tetap bisa dipahami oleh berbagai suku dan bangsa. Menjadi rujukan bagi para ulama dalam memahami perbedaan tafsir yang bersumber dari qiraat yang berbeda. Perbedaan qiraat dan macam-macamnya. Secara umum, qiraat terbagi menjadi 3 tingkatan utama. Tombol keyboard 1 qiraat mutawatir. Qiraat yang diriwayatkan melalui sanad yang sangat kuat dan diterima oleh banyak ulama. Contoh, qiraat Imam Hafs dari Imam Asim, yang paling umum digunakan. Tombol keyboard 2 qiraat masyhur. Bacaan yang sedikit berbeda tetapi masih sesuai dengan kaidah bahasa Arab dan hukum Islam. Contoh, qiraat Abu Amr atau qiraat Al-Kisai. Tombol keyboard 3 qiraat syadz. Qiraat yang sanadnya lemah atau tidak memenuhi syarat mutawatir. Tidak digunakan dalam sholat atau ibadah resmi. Contoh perbedaan qiraat dalam Al-Quran. Contoh 1. Surat Al-Fatihah ayat 4. Qiraat Hafs. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Pemilik hari pembalasan. Qiraat Warsh. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Raja hari pembalasan. Intan biru kecil analisis. Ma'alik berarti pemilik, sedangkan Malik berarti raja. Keduanya benar dan memiliki makna yang berdekatan, tetapi menunjukkan nuansa tafsir yang berbeda. Contoh 2. Surat Al-Baqarah ayat 2. Qiraat Hafs. ذلك الكتاب لا ريب فيه. Zalikal kitabu la raiba fih. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Qiraat Syubah dari Asim.
ذلك الكتاب لا ريب فيه. Zalikal kitabu la raiba fihi. Itulah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya. Intan biru kecil analisis. Perbedaan hanya pada pengucapan fih dan fihi, tetapi maknanya tetap sama. Kesimpulan. Ilmu qiraat adalah ilmu yang memastikan keberagaman bacaan Al-Quran yang tetap sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Semua qiraat mutawatir tetap sah dan valid dalam bacaan dan ibadah Islam. Perbedaan qiraat tidak mengubah makna atau hukum Islam, tetapi memperkaya pemahaman umat terhadap isi Al-Quran. Pertanyaan untuk diskusi. Mengapa Al-Quran memiliki lebih dari satu cara bacaan? Bagaimana cara mengetahui apakah suatu qiraat adalah mutawatir atau tidak? Apa pengaruh perbedaan qiraat dalam tafsir Al-Quran? Apakah Anda ingin saya melanjutkan ke nomor 4, ilmu Gharibul Quran dengan format yang sama? كتاب مفتوح 4. علم غريب القرآن الميو كريبول كر. Pakupin definisi ilmu Gharibul Quran. Ilmu Gharibul Quran adalah ilmu yang membahas tentang kata-kata dalam Al-Quran yang dianggap asing, jarang digunakan, sulit dipahami, atau memiliki makna khusus dalam konteks bahasa Arab klasik. Intan biru kecil gharib, secara bahasa berarti asing atau jarang ditemui. Intan biru kecil secara istilah, ilmu ini membantu memahami kata-kata yang tidak biasa dalam Al-Quran sehingga makna ayat menjadi lebih jelas dan tidak disalahartikan. Buku terbuka contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti dalam bahasa Indonesia, ada kata-kata kuno atau jarang digunakan, seperti cakrawala, langit luas, lesung, alat tumbuk padi, atau semesta, alam raya. Jika seseorang tidak memahami kata-kata ini, maka sulit bagi mereka untuk memahami teks yang menggunakannya. Pakupin landasan ilmu Gharibul Quran dalam Al-Quran dan Hadis. Buku terbuka Al-Quran Surat An-Nahl, 103. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر اللسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan itu adalah bahasa asing, sedangkan ini, Al-Quran, adalah dalam bahasa Arab yang jelas. Quran Surat An-Nahl, 103. Buku terbuka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. قال ابن عباس إذا أعياكم تفسير آية من القرآن فابتغوه في الشعر فإنه ديوان العربي. Ibnu Abbas berkata, jika kalian kesulitan memahami tafsir suatu ayat dalam Al-Quran, maka carilah dalam syair Arab, karena ia adalah catatan bahasa Arab. Hadis ini menunjukkan bahwa untuk memahami kata-kata asing dalam Al-Quran, kita bisa merujuk pada penggunaan kata tersebut dalam puisi dan sastra Arab klasik. Pakupin tujuan dan manfaat ilmu Gharibul Quran. Membantu memahami makna kata-kata yang sulit dalam Al-Quran. Menghindari kesalahpahaman dalam menafsirkan ayat-ayat tertentu. Menjelaskan akar kata dan penggunaan bahasa Arab klasik dalam konteks Al-Quran. Menjadi rujukan bagi mufasir, ahli tafsir, dalam menjelaskan ayat-ayat yang memiliki makna khusus. Pakupin contoh kata-kata gharib dalam Al-Quran. Buku terbuka contoh 1, kata, dalam surat Abasa ayat 31. وفكها وأبت. Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. Intan biru kecil kata gharib, abba. Intan biru kecil makna, kata ini merujuk pada tumbuhan hijau dan rerumputan yang digunakan untuk makanan ternak. Tanpa memahami ilmu Gharibul Quran, seseorang bisa salah mengartikan,
sebagai buah atau makanan manusia, padahal sebenarnya makanan hewan. Buku terbuka contoh 2, kata, dalam surat Al-Mudatsir ayat 51. فرت من قسورة. Mereka lari seperti keledai yang ketakutan dari singa. Intan biru kecil kata garib, kaswarah. Intan biru kecil makna, kata ini dalam bahasa Arab klasik berarti singa atau pemburu yang mengejar mangsa. Tanpa memahami kata ini, seseorang bisa salah mengartikan ayat tersebut sebagai sesuatu yang lain, padahal maksudnya adalah ketakutan yang sangat seperti keledai yang melarikan diri dari singa. Buku terbuka contoh 3, kata, dalam surat An-Naba, ayat 25. إلا حميما وغساقا. Selain air yang mendidih dan nanah yang sangat dingin. Intan biru kecil kata garib, ghasak. Intan biru kecil makna, kata ini merujuk pada cairan hitam yang sangat dingin dan menjijikkan, yang merupakan salah satu bentuk azab neraka. Tanpa memahami ilmu Gharibul Qur'an, seseorang mungkin mengira bahwa adalah air biasa, padahal ini adalah cairan siksa di neraka. Pakupin sumber rujukan ilmu Gharibul Qur'an. Para ulama klasik telah menulis kitab khusus untuk menjelaskan kata-kata garib dalam Al-Qur'an, di antaranya Gharibul Qur'an, oleh Ibnu Qutaibah. Al-Mufradat fi Gharib Al-Qur'an, oleh Ar-Ragib Al-Asfahani. Ma'ani Al-Qur'an, oleh Al-Farra. Pakupin analisis dan aplikasi ilmu Gharibul Qur'an. Pakupin tanpa memahami ilmu ini, orang bisa salah memahami ayat-ayat Al-Qur'an. Pakupin para mufasir menggunakan ilmu ini untuk menjelaskan ayat-ayat yang sulit. Pakupin memahami kata-kata garib juga membantu dalam memahami hukum-hukum Islam yang ada dalam Al-Qur'an. Pakupin kesimpulan. Ilmu Gharibul Qur'an sangat penting untuk memahami makna kata-kata sulit dalam Al-Qur'an. Tanpa ilmu ini, seseorang bisa salah menafsirkan kata-kata tertentu dan menyalahartikan ayat-ayat Al-Qur'an. Para ulama telah menulis kitab-kitab khusus untuk menjelaskan kata-kata garib dalam Al-Qur'an. Pakupin pertanyaan untuk diskusi. Mengapa ada kata-kata dalam Al-Qur'an yang sulit dipahami oleh sebagian orang? Bagaimana cara mengetahui apakah suatu kata dalam Al-Qur'an tergolong sebagai kata garib atau tidak? Apakah semua kata dalam Al-Qur'an memiliki makna yang sama dalam bahasa Arab modern? Mengapa? Pakupin, apakah Anda ingin saya melanjutkan ke nomor 5, ilmu Ijazul Qur'an dengan format yang sama? كتاب مفتوح 5. علم إعجاز القرآن، علم إعجاز القرآن. Pakupin definisi ilmu Ijazul Qur'an. Ilmu Ijazul Qur'an adalah ilmu yang membahas tentang kemukjizatan Al-Qur'an, yaitu keunikan dan keistimewaan Al-Qur'an yang tidak dapat ditiru oleh manusia maupun jin, baik dari aspek bahasa, hukum, ilmu pengetahuan, maupun informasi tentang masa lalu dan masa depan. Intan biru kecil Hijaz secara bahasa berarti melemahkan atau menjadikan sesuatu tidak mungkin ditiru. Intan biru kecil secara istilah, kemukjizatan Al-Qur'an berarti bahwa tidak ada satupun manusia yang dapat membuat kitab yang serupa dengan Al-Qur'an, baik dari segi struktur bahasa maupun isi kandungannya. Buku terbuka contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti seorang seniman yang menciptakan karya luar biasa yang tidak dapat ditiru oleh siapapun, demikian pula Al-Qur'an sebagai kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak dapat dibuat tandingannya oleh manusia atau jin. Pakupin landasan ilmu Ijazul Qur'an dalam Al-Qur'an dan hadis. Buku terbuka Al-Qur'an Surat Al-Isra, 88. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا.
Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa dengan Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan mampu membuat yang serupa dengannya, sekalipun mereka saling membantu satu sama lain. Quran Surat Al-Isra 88. Buku terbuka Al-Quran Surat Al-Baqarah 23-24. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, maka buatlah satu surah yang semisal dengannya, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Tetapi jika kamu tidak melakukannya, dan pasti kamu tidak akan dapat melakukannya, maka takutlah kamu akan neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Quran Surat Al-Baqarah 23-24. Buku terbuka Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت النبي يقول: أعطيت 5 لم يعطهن أحد قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس كافة. Aku diberi 5 keistimewaan yang tidak diberikan kepada seorang nabi pun sebelumku. Aku ditolong dengan rasa takut yang ditanamkan kepada musuhku. Dalam jarak perjalanan sebulan, bumi dijadikan bagiku sebagai tempat sholat dan alat bersuci, dihalalkan bagiku harta rampasan perang, aku diberi syafaat, dan aku diutus untuk seluruh umat manusia. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan bahwa kemukjizatan Al-Quran adalah bagian dari mukjizat kenabian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tidak diberikan kepada nabi lain sebelumnya. Pakupin tujuan dan manfaat ilmu ijazul Quran. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan ciptaan manusia. Menguatkan iman umat Islam terhadap kebenaran ajaran Islam. Membuktikan bahwa tidak ada satupun kitab di dunia yang mampu menandingi Al-Quran dalam segala aspek. Menjadi dalil utama dalam membantah tuduhan orang-orang yang meragukan keaslian Al-Quran. Membantu dalam memahami keajaiban-keajaiban Al-Quran dalam berbagai aspek kehidupan. Pakupin macam-macam kemukjizatan Al-Quran. Ilmu ijazul Quran terbagi menjadi beberapa jenis utama, yaitu tombol keyboard 1 ijaz lugawi, kemukjizatan bahasa. Al-Quran memiliki struktur bahasa yang indah, kuat, dan tidak bisa ditiru oleh penyair Arab sekalipun. Contoh, puisi Arab yang sangat indah pun tidak mampu menyaingi Al-Quran dalam kefasihan dan balagahnya. Tombol keyboard 2 ijaz tashri, kemukjizatan hukum dan syariat. Hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran adalah hukum yang paling adil dan sempurna sepanjang sejarah. Contoh, larangan riba, keadilan dalam hukum qisas, dan aturan warisan dalam Islam. Tombol keyboard 3 ijaz ilmi, kemukjizatan ilmiah. Banyak fakta ilmiah dalam Al-Quran yang baru bisa dibuktikan oleh sains modern. Contoh, proses penciptaan janin dalam kandungan yang disebut dalam Quran Surat Al-Mu'minun, Desember 14. Tombol keyboard 4 ijaz ghaibi, kemukjizatan dalam ramalan masa depan. Al-Quran menyebutkan kejadian-kejadian masa depan yang terbukti benar. Contoh, kekalahan dan kemenangan kembali Romawi atas Persia yang diramalkan dalam Quran Surat Ar-Rum 2:4. Pakupin contoh kemukjizatan ilmiah dalam Al-Quran. Buku terbuka Al-Quran Surat Al-Anbiya 30. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi dahulu adalah satu yang padu, kemudian kami pisahkan keduanya.
Intan biru kecil fakta ilmiah. Ayat ini sesuai dengan teori Big Bang, di mana alam semesta dahulu bersatu sebelum akhirnya terpisah melalui ledakan besar. Ilmu pengetahuan modern baru membuktikan teori ini di abad ke-20, sementara Al-Quran sudah menyebutkannya 1400 tahun lalu. Pakupin kesimpulan. Ilmu ijazul Quran membuktikan bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang tidak bisa ditandingi. Kemukjizatan Al-Quran mencakup bahasa, hukum, sains, dan ramalan masa depan. Setiap ayat dalam Al-Quran memiliki keistimewaan yang menunjukkan keagungan Allah SWT. Pakupin, apakah Anda ingin saya melanjutkan ke nomor 6, ilmu balaghah Qur'aniyah dengan format yang sama? Buku terbuka 7. Ilmu Ma'ani, Bayan, Wabadi. Pakupin definisi ilmu Ma'ani, Bayan, Wabadi. Ilmu Ma'ani, Bayan, Wabadi adalah cabang dari ilmu balaghah yang mempelajari keindahan bahasa Al-Quran dari 3 aspek utama. Ilmu Ma'ani mengkaji struktur kalimat dan bagaimana susunan kata dalam Al-Quran mempengaruhi makna. Ilmu Bayan mempelajari bagaimana Al-Quran menggunakan perumpamaan, metafora, dan kiasan untuk memperjelas makna. Ilmu Badi mengkaji keindahan seni bahasa dalam Al-Quran, seperti rima, aliterasi, dan permainan kata. Buku terbuka contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti seorang penyair yang mampu menyampaikan pesan dengan indah dan penuh makna, tetapi Al-Quran memiliki kesempurnaan bahasa yang melampaui semua karya manusia dengan susunan kata yang tepat, efektif, dan penuh keindahan. Pakupin landasan ilmu Ma'ani, Bayan, Wabadi, dalam Al-Quran dan Hadis. Buku terbuka Al-Quran Surat Al-Furqan, 1. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Maha berkah Allah yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Buku terbuka Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان كلام النبي صلى الله عليه وسلم بليغا مفصلا لا يسرد سردا. Aisyah berkata, ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu jelas, fasih, dan tidak terburu-buru. Abu Dawud. Hadis ini menunjukkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyampai wahyu selalu berbicara dengan jelas dan penuh hikmah, sebagaimana Al-Quran yang memiliki susunan bahasa yang sangat indah dan penuh makna. Pakupin tujuan dan manfaat ilmu Ma'ani, Bayan, Wabadi. Memahami keindahan dan ketepatan susunan bahasa Al-Quran. Menjelaskan bagaimana Al-Quran menggunakan retorika untuk memperkuat makna. Menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu ilahi yang tidak mungkin ditiru manusia. Menjadi dasar dalam tafsir dan pemahaman ayat-ayat Al-Quran secara lebih mendalam. Pakupin cabang ilmu Ma'ani, Bayan, Wabadi, dalam Al-Quran. Tombol keyboard 1 ilmu Ma'ani, struktur kalimat dan makna. Buku terbuka contoh, Surat Al-An'am, 122. أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا. Dan apakah orang yang telah mati, lalu kami hidupkan dia dan kami berikan cahaya yang terang, yang dengan cahaya itu dia dapat berjalan di tengah-tengah manusia, sama dengan orang yang berada dalam gelap gulita yang tidak dapat keluar dari sana. Intan biru kecil analisis. Ayat ini menggunakan kontras antara mati dan hidup, cahaya dan gelap untuk menunjukkan perbedaan antara orang yang mendapat hidayah dan yang tersesat. Struktur kalimatnya sangat kuat secara retorika untuk menekankan pentingnya iman. Tombol keyboard 2 ilmu Bayan, gaya bahasa dalam Al-Quran. Buku terbuka contoh, Surat Al-Baqarah, 275.
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Orang-orang yang makan riba tidak akan bisa berdiri kecuali seperti orang yang kerasukan setan karena gila. Intan biru kecil analisis. Ayat ini menggunakan tashbih, perumpamaan, bahwa orang yang makan riba akan mengalami kebingungan dan ketidakstabilan seperti orang yang kerasukan setan. Ini memperjelas dampak buruk riba secara emosional dan mental. Tombol keyboard 3 ilmu badi, keindahan gaya bahasa. Buku terbuka contoh, Surat Al-Ghasyiyah, 25-26. إن إلينا إيابهم 25 ثم إن علينا حسابهم. Sesungguhnya kepada kamilah kembali mereka, kemudian sesungguhnya kewajiban kamilah menghisap mereka. Intan biru kecil analisis. Menggunakan pengulangan, repetisi, yang membuat ayat lebih kuat dan menegaskan kepastian hari kiamat. Rima akhir yang berirama, memberikan kesan mendalam dan mengingatkan manusia tentang kepastian perhitungan amal mereka. Pakupin contoh aplikasi ilmu Ma'ani, Bayan, Wabadi, dalam kehidupan sehari-hari. Pakupin dalam komunikasi sehari-hari. Orang yang memahami balaghah bisa berbicara dengan lebih efektif dan persuasif. Pakupin dalam dunia sastra dan pidato. Pidato yang menggunakan bahasa yang indah lebih mudah diterima dan diingat oleh audiens. Pakupin dalam memahami tafsir Al-Quran. Banyak ayat yang lebih dipahami jika kita mengetahui struktur bahasa Arab dan seni retorika dalam Al-Quran. Pakupin kesimpulan. Ilmu Ma'ani, Bayan, Wabadi, menunjukkan keindahan, kefasihan, dan kekuatan retorika dalam Al-Quran. Al-Quran menggunakan berbagai gaya bahasa yang memperkuat pesan dan makna ayat. Memahami ilmu ini membantu dalam tafsir, retorika, dan komunikasi yang lebih baik. Pakupin pertanyaan untuk diskusi. Mengapa Al-Quran menggunakan berbagai gaya bahasa dalam penyampaiannya? Bagaimana memahami perbedaan antara metafora, istiarah, dan perumpamaan, tashbih, dalam Al-Quran? Bagaimana keindahan bahasa Al-Quran bisa menjadi salah satu bukti bahwa Al-Quran adalah mukjizat? Pakupin, apakah Anda ingin saya melanjutkan ke nomor 8, ilmu mufradat Quran dengan format yang sama? كتاب مفتوح 8. علم مفردات القرآن، علمي مفرد الذكر. Pakupin definisi ilmu mufradat Quran. Ilmu mufradat Quran adalah ilmu yang mempelajari makna kata-kata dalam Al-Quran, baik dari segi etimologi, asal-usul kata, perubahan makna, maupun penggunaannya dalam berbagai konteks ayat. Intan biru kecil mufradat berarti kosakata atau kata tunggal. Intan biru kecil ilmu ini penting karena beberapa kata dalam Al-Quran memiliki makna khusus yang berbeda dari penggunaan sehari-hari dalam bahasa Arab. Buku terbuka contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Dalam bahasa Indonesia, kata bunga bisa berarti tanaman yang indah atau bunga ban, tambahan uang pinjaman. Begitu juga dalam bahasa Arab, beberapa kata dalam Al-Quran memiliki makna yang berbeda, tergantung konteksnya. Pakupin landasan ilmu mufradat Quran dalam Al-Quran dan hadis. Buku terbuka Al-Quran Surat Yusuf, 2. إن أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Sesungguhnya kami menurunkannya, Al-Quran, dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Quran Surat Yusuf, 2. Buku terbuka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عن عبد الله بن مسعود قال: إذا قرأتم القرآن فتعلموا معانيه. Ibnu Mas'ud berkata, jika kalian membaca Al-Quran, maka pelajarilah maknanya.
Hadis ini menegaskan bahwa memahami makna kata dalam Al-Quran sangat penting agar tidak terjadi kesalahan dalam menafsirkannya. Pakupin tujuan dan manfaat ilmu mufradat Quran. Membantu memahami makna kata-kata dalam Al-Quran secara benar. Menghindari kesalahan dalam menafsirkan ayat karena perbedaan makna kata. Menjelaskan perubahan makna kata dari bahasa Arab klasik ke bahasa Arab modern. Menjadi dasar dalam memahami hukum Islam yang berasal dari Al-Quran. Mempermudah kajian tafsir dan ilmu bahasa Arab dalam memahami Al-Quran. Pakupin contoh kata-kata dalam Al-Quran yang memiliki makna khusus. Buku terbuka contoh 1, kata, dalam Al-Quran. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. Wahai orang-orang yang beriman! Apabila diseru untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka bersegeralah mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Quran Surat Al-Jumu'ah 9. Intan biru kecil makna dalam bahasa Arab klasik. Sholat berarti doa atau permohonan kepada Tuhan. Intan biru kecil makna dalam Al-Quran. Sholat dalam Islam merujuk pada ibadah tertentu yang memiliki gerakan, bacaan, dan waktu yang telah ditentukan. Tanpa memahami perubahan makna ini, seseorang mungkin mengira bahwa sholat hanya berarti berdoa, padahal ada tata cara yang harus dilakukan. Buku terbuka contoh 2, kata, dalam Al-Quran. وأحل الله البيع وحرم الربا. Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah 275. Intan biru kecil makna dalam bahasa Arab klasik. Riba berarti bertambah atau meningkat. Intan biru kecil makna dalam Al-Quran. Riba dalam konteks Al-Quran berarti tambahan bunga atau keuntungan yang diperoleh dari transaksi yang tidak adil dan merugikan salah satu pihak. Tanpa memahami makna ini, seseorang bisa salah memahami hukum riba dalam Islam. Buku terbuka contoh 3, kata, dalam Al-Quran. فأما اليتيم فلا تقهر. Adapun anak yatim, maka janganlah engkau menghardiknya. Quran Surat Ad-Duha 9. Intan biru kecil makna dalam bahasa Arab klasik. Yatim berarti orang yang kehilangan sesuatu. Intan biru kecil makna dalam Al-Quran. Yatim dalam konteks Al-Quran merujuk kepada anak yang kehilangan ayahnya sebelum mencapai usia baligh. Dalam Islam, anak yang kehilangan ibunya saja tidak disebut yatim, sedangkan dalam bahasa lain seperti Indonesia, yatim bisa berarti kehilangan salah satu orang tua. Pakupin metode dalam ilmu mufradat Quran. Tombol keyboard 1 melacak akar kata dalam bahasa Arab klasik. Contoh, kata, berasal dari akar, yang berarti menahan diri. Tombol keyboard 2 menganalisis konteks penggunaannya dalam Al-Quran. Contoh, kata, dalam Al-Quran bisa berarti cahaya fisik atau cahaya hidayah. Tombol keyboard 3 membandingkan makna dalam berbagai tafsir dan kamus Arab. Contoh, tafsir Ibnu Katsir sering menjelaskan perubahan makna kata dari bahasa Arab klasik ke bahasa Al-Quran. Pakupin sumber rujukan ilmu mufradat Quran. Beberapa kitab penting yang membahas makna kata-kata dalam Al-Quran adalah Al-Mufradat fi Gharib Al-Quran oleh Ar-Raghib Al-Asfahani. Kitab ini membahas arti setiap kata dalam Al-Quran secara mendalam. Tafsir Gharib Al-Quran oleh Ibnu Qutaibah. Menjelaskan kata-kata sulit dalam Al-Quran. Mu'jam Maqais Al-Lughah oleh Ibnu Faris.
Kamus yang membahas akar kata dalam bahasa Arab. Pakupin kesimpulan. Ilmu mufradat Quran sangat penting untuk memahami makna kata dalam Al-Quran secara akurat. Beberapa kata dalam Al-Quran memiliki makna khusus yang berbeda dari penggunaan sehari-hari. Ilmu ini membantu dalam tafsir, hukum Islam, dan kajian bahasa Arab. Pakupin pertanyaan untuk diskusi. Mengapa beberapa kata dalam Al-Quran memiliki makna yang berbeda dengan bahasa Arab sehari-hari? Bagaimana cara membedakan makna asli suatu kata dengan makna yang digunakan dalam Al-Quran? Apa dampak salah memahami makna kata dalam Al-Quran terhadap hukum Islam? Pakupin, apakah Anda ingin saya melanjutkan ke nomor 9, Ilmu Fiqh wa Ushul Fiqh dengan format yang sama? Buku terbuka 9. Ilmu Fiqh wa Ushul Fiqh. Pakupin definisi ilmu Fiqh wa Ushul Fiqh. Ilmu Fiqh wa Ushul Fiqh adalah cabang ilmu Islam yang membahas hukum-hukum syariat dalam Al-Quran dan bagaimana cara menafsirkannya untuk diterapkan dalam kehidupan umat Islam. Intan biru kecil Fiqh, secara bahasa berarti, pemahaman yang mendalam. Intan biru kecil secara istilah, Fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum syariat yang berkaitan dengan perbuatan manusia berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis. Intan biru kecil Ushul Fiqh, secara bahasa berarti, prinsip dasar Fiqh. Intan biru kecil secara istilah, Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas kaidah-kaidah dan metodologi dalam menggali hukum Islam dari Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Buku terbuka contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti seorang hakim yang harus memahami hukum dasar sebelum memutuskan perkara, seorang ulama harus memahami ushul fiqh agar dapat menentukan hukum dari Al-Quran dengan benar. Pakupin landasan ilmu fiqh wa ushul fiqh dalam Al-Quran dan hadis. Buku terbuka Al-Quran Surat An-Nisa, 59. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, Nabi Muhammad, dan ulil amri, pemimpin, di antara kamu. Buku terbuka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
عن معاذ بن جبل قال: يا رسول الله، إنه يصيبني القضاء، فما القضاء؟ قال: بما في كتاب الله. قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله. قال: فإن لم يكن في سنة رسول الله؟ قال: اجتهد رأيي. قال: الحمد لله الذي وفق رسول الله. Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana cara memutuskan perkara hukum? Rasulullah menjawab, dengan Al-Quran. Mu'adz bertanya lagi, jika tidak ditemukan dalam Al-Quran? Rasulullah menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Mu'adz bertanya lagi, jika tidak ada dalam sunnah Rasulullah? Rasulullah bersabda, gunakan ijtihad dan pemikiranmu. Rasulullah lalu bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberi petunjuk kepada utusannya. Abu Dawud. Hadis ini menjadi dasar bahwa dalam hukum Islam, jika suatu perkara tidak ditemukan dalam Al-Quran dan hadis, maka digunakan ijtihad, pemikiran ulama. Pakupin tujuan dan manfaat ilmu fiqh wa ushul fiqh. Membantu memahami hukum Islam yang berasal dari Al-Quran dan hadis. Menentukan hukum syariat yang belum disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran. Menjaga umat Islam agar tetap berada dalam aturan Islam yang benar. Membantu ulama dalam membuat keputusan hukum yang sesuai dengan zaman. Menghindari kesalahan dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Pakuping cabang ilmu fiqh wa ushul fiqh. Tombol keyboard 1 ilmu fiqh, hukum Islam dalam kehidupan. Fiqh terbagi menjadi 4 kategori utama. Tombol keyboard 1 fiqh ibadah. Hukum tentang ibadah seperti sholat, zakat, puasa, dan haji. Contoh, hukum wudu, sholat wajib dan sunnah. Tombol keyboard 2 fiqh muamalah. Hukum yang mengatur transaksi dan hubungan sosial. Contoh, hukum jual beli, sewa menyewa, dan riba. Tombol keyboard 3 fiqh munakahat. Hukum yang mengatur pernikahan dan keluarga. Contoh, hukum mahar, talak, dan poligami. Tombol keyboard 4 fiqh jinayah. Hukum yang mengatur tentang pidana dan kejahatan. Contoh, hukum kisas, pembalasan setimpal, hudud, hukuman tetap, dan ta'zir, hukuman yang ditetapkan hakim. Tombol keyboard 2 ilmu ushul fiqh, metodologi pengambilan hukum. Tombol keyboard 1 Al-Quran. Sumber utama hukum Islam. Contoh, kewajiban sholat disebut dalam Quran surat Al-Baqarah 43. Tombol keyboard 2 hadis. Penjelasan dan penguatan hukum dalam Al-Quran. Contoh, hadis menjelaskan jumlah rakaat dalam sholat. Tombol keyboard 3 ijma. Kesepakatan ulama dalam menentukan hukum. Contoh, hukuman bagi orang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Tombol keyboard 4 kias. Analogi hukum berdasarkan kasus yang serupa. Contoh, larangan khamr diperluas menjadi larangan narkoba karena memiliki efek yang sama. Pakuping contoh penerapan ilmu fiqh wa ushul fiqh dalam kehidupan. Buku terbuka contoh 1, Hukum ban syariah dalam Islam. Al-Quran melarang riba dalam Quran surat Al-Baqarah 275. Hadis menjelaskan larangan transaksi yang merugikan salah satu pihak. Ulama menggunakan kias bahwa bunga bank konvensional termasuk riba. Solusinya adalah perbankan syariah yang menggunakan sistem bagi hasil. Buku terbuka contoh 2, Hukum rokok dalam Islam. Tidak ada ayat atau hadis yang secara eksplisit menyebut rokok. Ulama menggunakan kias bahwa rokok merusak kesehatan seperti khamr. Berdasarkan kaidah,
tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sebagian ulama mengharamkan rokok. Pakupin kesimpulan. Ilmu fiqh wa ushul fiqh adalah ilmu yang mengatur hukum Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Ushul fiqh menjadi pedoman dalam menggali hukum dari Al-Quran dan hadis. Fiqh mencakup hukum ibadah, muamalah, pernikahan, dan pidana. Pemahaman fiqh yang benar membantu umat Islam menjalani kehidupan sesuai syariat. Pakupin pertanyaan untuk diskusi. Mengapa fiqh terus berkembang seiring dengan perkembangan zaman? Bagaimana perbedaan antara fiqh klasik dan fiqh modern dalam hukum Islam? Apakah semua hukum dalam Islam harus berdasarkan dalil Al-Quran secara langsung? Mengapa? Pakupin, apakah Anda ingin saya melanjutkan ke nomor 10, ilmu hadis wa mustalah hadis dengan format yang sama? Buku terbuka 10. Ilmu hadis wa mustalah hadis. Pakupin definisi ilmu hadis wa mustalah hadis. Ilmu hadis wa mustalah hadis adalah ilmu yang mempelajari perkataan, perbuatan, dan persetujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis, serta metode verifikasi keabsahan hadis agar dapat digunakan sebagai dasar hukum Islam. Intan biru kecil hadis, secara bahasa berarti, berbicara, atau perkataan. Intan biru kecil secara istilah, hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, baik berupa ucapan, perbuatan, ataupun persetujuan beliau terhadap suatu perbuatan. Intan biru kecil mustalah hadis adalah ilmu yang mempelajari klasifikasi hadis berdasarkan keaslian dan tingkat kesyahihannya. Buku terbuka contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti seorang jurnalis yang harus memastikan kebenaran suatu berita sebelum menyebarkannya, ilmu hadis memastikan bahwa perkataan yang diklaim berasal dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam benar-benar autentik dan bukan buatan manusia. Pakupin landasan ilmu hadis wa mustalah hadis dalam Al-Quran dan hadis. Buku terbuka Al-Quran Surat Al-Hasyr, 7. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Quran Surat Al-Hasyr, 7. Buku terbuka hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. عن أبي هريرة قال قال رسول الله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di neraka. H.L. Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan betapa pentingnya menjaga keaslian hadis, karena menyebarkan hadis palsu adalah dosa besar. Pakupin tujuan dan manfaat ilmu hadis wa mustalah hadis. Menjaga keautentikan sabda dan ajaran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Menentukan hadis yang dapat dijadikan dasar hukum Islam. Menghindari penyebaran hadis palsu, maudhu. Memahami bagaimana ulama mengklasifikasikan hadis berdasarkan keabsahannya. Menjadi pedoman dalam memahami Islam berdasarkan sumber yang benar. Pakupin jenis-jenis hadis dalam ilmu mustalah hadis. Tombol keyboard 1 berdasarkan keabsahan, sanad dan matan. Tombol keyboard 1 hadis syahih. Hadis yang sanadnya kuat, periwayatnya terpercaya, dan matanya tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lain. Contoh, hadis tentang niat dalam Islam. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya. H.L. Bukhari dan Muslim. Tombol keyboard 2 hadis hasan.
Hadis yang mirip dengan hadis syahih tetapi memiliki periwayat yang sedikit lebih lemah. Masih bisa digunakan dalam hukum Islam. Tombol keyboard 3 hadis dhaif. Hadis yang memiliki kelemahan dalam sanad atau periwayatnya tidak terlalu kuat. Tidak bisa dijadikan dasar hukum, tetapi bisa digunakan untuk motivasi ibadah jika tidak bertentangan dengan dalil syahih. Tombol keyboard 4 hadis maudhu. Hadis palsu yang dibuat oleh manusia dan tidak boleh diamalkan. Contoh, barang siapa yang sholat 100 rakaat di malam tertentu, maka semua dosanya akan diampuni. Hadis ini palsu dan tidak ada dalam kitab-kitab hadis syahih. Pakupin struktur hadis dalam ilmu mustalah hadis. Hadis terdiri dari 2 bagian utama. Tombol keyboard 1 sanad, rangkaian perawi, periwayat, yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Contoh, dari Imam Bukhari, dari Abu Hurairah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tombol keyboard 2 matan, isi atau teks hadis. Contoh, sesungguhnya amal itu tergantung pada niatnya. Pakupin contoh penerapan ilmu hadis dalam kehidupan. Buku terbuka contoh 1, hadis tentang makanan halal dan haram. Al-Quran melarang riba, tetapi tidak merinci transaksi keuangan modern. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melengkapi hukum ini dengan larangan transaksi garar, penipuan. Dari kombinasi Al-Quran dan hadis, ulama menetapkan hukum ekonomi Islam. Buku terbuka contoh 2, hadis tentang kebersihan dan kesehatan. At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan adalah sebagian dari iman. Muslim. Hadis ini digunakan untuk menetapkan hukum bersuci dalam Islam seperti wudu dan mandi wajib. Dalam ilmu kesehatan, hadis ini juga menjadi dasar bahwa kebersihan fisik adalah bagian dari kesehatan mental dan spiritual. Pakupin metode ulama dalam menilai hadis. Tombol keyboard 1 meneliti sanad, kredibilitas periwayat. Apakah para perawi dikenal jujur dan terpercaya? Apakah mereka pernah bertemu satu sama lain dalam rantai sanad? Tombol keyboard 2 menganalisis matan, isi hadis. Apakah isi hadis bertentangan dengan Al-Quran atau hadis syahih lainnya? Apakah hadis tersebut masuk akal dalam konteks ajaran Islam? Tombol keyboard 3 meneliti konsistensi periwayat. Apakah ada periwayat yang lupa atau pernah melakukan kesalahan dalam meriwayatkan hadis? Pakupin sumber rujukan ilmu hadis wa mustalah hadis. Beberapa kitab hadis yang menjadi rujukan utama dalam Islam. Tombol keyboard 1 Syahih Bukhari, kitab hadis paling terpercaya yang disusun oleh Imam Bukhari. Tombol keyboard 2 Syahih Muslim, kitab hadis yang disusun oleh Imam Muslim, setara dengan Syahih Bukhari. Tombol keyboard 3 Sunan Abu Dawud, menghimpun hadis yang berkaitan dengan hukum Islam. Tombol keyboard 4 Jami, At-Tirmidzi, mengklasifikasikan hadis berdasarkan tingkat kesahihannya. Tombol keyboard 5 Sunan An-Nasai dan Sunan Ibnu Majah, koleksi hadis yang melengkapi kitab-kitab sebelumnya. Pakupin kesimpulan. Ilmu hadis wa mustalah hadis sangat penting untuk memastikan bahwa kita hanya menggunakan hadis yang benar-benar berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis memiliki berbagai tingkat keabsahan, dan tidak semua hadis bisa digunakan sebagai dasar hukum Islam. Menjaga keaslian hadis berarti menjaga kemurnian ajaran Islam. Pakupin pertanyaan untuk diskusi. Mengapa hadis harus diklasifikasikan menjadi syahih, hasan, dhaif, dan maudhu? Apa bahaya menyebarkan hadis yang tidak syahih? Bagaimana cara membedakan hadis yang benar dari yang palsu?
Pak Kupin, apakah Anda ingin saya melanjutkan ke nomor 11, Ilmu Tarikh Wasirah Nabawiyah dengan format yang sama? Buku terbuka 11. Ilmu Tarikh Wasirah Nabawiyah. Pak Kupin, definisi ilmu tarikh wasirah nabawiyah. Ilmu tarikh wasirah nabawiyah adalah ilmu yang mempelajari sejarah Islam, khususnya kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik sebelum maupun setelah menerima wahyu. Ilmu ini mencakup intan biru kecil tarikh, sejarah Islam secara umum, termasuk perkembangan Islam setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Intan biru kecil sirah nabawiyah, riwayat hidup Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mulai dari kelahiran, dakwah, peperangan, hingga wafatnya. Buku terbuka contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Seperti seorang pemimpin yang mempelajari perjalanan hidup tokoh sukses sebelumnya, umat Islam mempelajari sirah nabawiyah untuk memahami bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani kehidupannya sebagai pemimpin, pendakwah, dan teladan. Pak Kupin, landasan ilmu tarikh wasirah nabawiyah dalam Al-Quran dan Hadis. Buku terbuka Al-Quran Surat Al-Ahzab, 21. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Sungguh, telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Quran Surat Al-Ahzab, 21. Buku terbuka Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم،